Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ceritain gimana kejadian saya terkena COVID. Waktu itu tanggal 17 saya sama keluarga besar pergi ke Bogor. Dan waktu itu juga sampai di Bogor suami saya ngedrop badannya, demam, mual, muntah gitu, seperti masuk angin, karena kami pikir juga masuk angin. Terus habis itu kita pulang, besokannya suami juga masih gak enak badan. Akhirnya saya putusin buat bawa dia ke rumah sakit. Sampai rumah sakit katanya terkena asam lambung. udah diobatin, nggak taunya masih demam, masih mual muntah. Akhirnya besokannya kami balik lagi ke rumah sakit. Udah yang kedua kalinya dibawa ke rumah sakit, sampai besokannya juga masih ngedrop lagi, masih panasnya tuh naik turun sekitar 38an. Dan suami putusin buat balik lagi ke rumah sakit. Dan sampai di sana dites darah sama antigen. Itu kondisi saya sama anak-anak udah memisahkan diri karena kita takut suami ada gejala seperti ini. Akhirnya kita memisahkan diri untuk pisah sama suami. Saya pergi ke hotel untuk nginap 2 malam di sana buat biar suami isoman dulu sementara, karena waktu itu juga kita nggak tahu itu COVID atau bukan gitu kan, karena saya juga nggak mau anak-anak saya sampai sakit gitu kan. Akhirnya saya sama suami putusin buat misah. Dan waktu itu hari Kamis malam dia ke rumah sakit Islam dan dia lakukan tes darah sama tes antigen. Nggak taunya hasilnya positif. Besokannya saya sama anak-anak tes antigen, itu hasilnya pun positif juga, dan saya putusin buat isoman di rumah. Tapi kakak saya yang kemarin bareng sama saya di hotel juga, atau keluarga besar saya yang lain, alhamdulillah nggak ada yang bergejala sama kayak saya. Alhamdulillah mereka sehat-sehat aja. Dan nggak tahu, saya juga nggak ngerti kena di mana, tapi kami keluarga berlima itu positif semua. Cuman pas saat saya isoman di rumah, ada dari hari Jumat sampai Senin, saya baru melakukan PCR dari puskesmas. Nah, dari puskesmas itu hari Senin PCR-nya, hasilnya itu Rabu baru keluar hasilnya. Ternyata qadarullah, Allah masih sayang sama anak saya yang pertama, yang cowok itu dia negatif, dan dia doang sendiri yang negatif, padahal dia itu sudah istilahnya campur sama saya yang kena juga gitu. Tapi alhamdulillahnya dia negatif, dan saya sama anak-anak saya yang perempuan kami positif semua. Dan puskesmas memutuskan buat saya isolasi mandiri di hotel orang-orang OTG semua di sini. Dan waktu itu gejala saya yang saya rasain, saya tuh batuk pilek dari pas saat saya ketahuan positif hari pertama. Saya mulai ada rasa gatel di tenggorokan, rasa sakit, pegel-pegel badan semuanya, dari pundak sampai kaki itu pegel-pegel semua. Terus keluar sakit di tenggorokan, batuk pilek, sampai hari Rabu itu hilang penciuman saya nggak ada nyium bau apapun. Saya ada sampah atau apapun yang baunya nyengat-nyengat itu sama sekali saya nggak cium.
Terus saya tuh ngehnya waktu kemarin tuh saya nyium minyak kayu putih kok pedes doang, rasanya nggak ada sama sekali bau gitu. Biasanya kan ada bau ya. Dan sampai hari ini, hari Minggu juga saya masih hilang penciuman. Itu rasanya nggak enak banget. Dan kalau anak saya yang satu lagi yang perempuan, dia sama sekali nggak ada gejala, sama sekali nggak ada gejala, tapi dia positif juga. Dan yang satunya ada gejala batuk pilek. Batuk pilek biasa, demam 1 kali udah turun, terus keluar batuk pileknya. Sama kayak saya, masih ada batuk juga. Dada tuh rasanya panas, apa sih, sesak sih enggak, saturasi saya masih di atas 96, masih 96, 97, 98 seperti itu, masih normal. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada sesak. Dan alhamdulillahnya Allah masih sayang sama saya. Saya disuruh jagain anak-anak saya yang sebenarnya saya sakit juga, tapi saya harus ngejagain anak-anak saya supaya dia pada sehat. Itu benar-benar luar biasa banget, dan itu berat banget. Dan baru kali ini saya ngerasain kayak gini. Bertahun-tahun saya nggak pernah yang namanya ngerasain saya sakit tuh, saya ngejagain anak-anak sakit tuh saya nggak pernah. Baru kali ini saya ngerasain seperti ini tuh rasanya nggak enak banget. Saya harus fighting sama diri saya sendiri. Saya harus bilang sama diri saya sendiri kalau saya mampu, saya kuat buat jagain mereka. Dan mereka harus sehat gitu. Mereka nggak boleh kenapa-napa, mereka harus sehat. Saya harus berusaha sekuat semampu saya. Saya harus ngejagain mereka gitu. Ini bener-bener amanah yang luar biasa banget buat saya. Dan penyakit ini tuh bener-bener bikin saya tuh merasa, ya Allah, hidup sendiri tuh nggak enak. Gak ada siapa-siapa tuh nggak enak. Saya pun kalau dibilang nyesel, ya gimana ya, saya juga manusia, saya seorang ibu. Sedih banget kehilangan semuanya, jauh dari keluarga, jauh dari saudara, nggak ada yang bisa deketin gitu, nggak boleh. Akhirnya saya berusaha semampu saya buat saya sehat, buat diri saya sehat. Saya lawan semuanya setiap hari, walaupun ngerasain badan nggak enak, greges, masuk kayak orang masuk angin lah, gimana gitu. Tapi saya fighting sama diri saya sendiri. Saya bilang saya mampu, saya kuat, ada Allah yang bantu saya. Ada alhamdulillahnya juga didukung sama kakak-kakak, disupport sama kakak, sama saudara, semuanya alhamdulillah, sama temen-temen juga pada support saya. Nggak tahu gimana kalau mereka nggak ada. Saya bener-bener sendirian ngadepin semua ini sendirian. Saya juga nggak ngerti, rasanya tuh nggak enak banget, rasanya nggak enak banget. Buat kalian yang masih sehat, tolong dijaga, karena nggak enak banget, rasanya tuh nggak enak banget. Bunda, udah sore atau enggak? Semuanya harus ngerasain sendiri. Ma, udah sore atau enggak? Jagain anak-anak sendiri. Ma, kau udah sore? Iya, udah sore. Mandi kakak? Iya. Pokoknya buat teman-teman semua, Mandi. buat teman-teman semua yang masih sehat, tolong dijaga. Bener-bener aku udah ngerasain gimana penyakit ini luar biasa banget. Ada yang percaya, ada yang enggak, tapi ini yang kita rasain, ini yang kita alamin. Memang gejalanya tuh munculnya berhari-hari, ganti-gantian, muncul ini, muncul itu. Emang kita tuh ngerasanya ya memang kayak flu biasa, tapi rasanya tuh sekarang tuh ngerasain tuh di dada tuh kayaknya capek gitu buat jalan, buat
apa sih, panas gitu di dada tuh, rasanya nggak enak. Dan apalagi sekarang saya nggak nyium bau, itu bener-bener baru kali ini saya ngalamin, baru kali ini saya ngerasain. Itu luar biasa banget. Apalagi saya harus tahu gimana kondisi anak-anak saya. Dan buat orang-orang OTG tuh nggak ada ibaratnya harus berjuang sendiri gitu. Kalau suami saya keadaannya di rumah sakit, dia dipantau setiap hari, dan dia juga alhamdulillah sekarang udah agak membaik. Buat teman-teman semua, tetap semangat, jaga kesehatannya, selalu sehat. Yang penting ingat sama Allah Subhanahu wa taala, karena semua penyakit datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga yang akan menyembuhkannya insya Allah. Kalau memang kita ditakdirkan untuk tetap sehat dan kembali sehat, itu masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, luar biasa banget. Makasih banget ya Allah, hari ini sampai hari ini pun saya masih bisa duduk seperti ini, saya masih bisa aktivitas kembali. Ini udah mulai agak mendingan badan saya, udah nggak terlalu lemes, udah nggak terlalu lelah, walaupun memang masih ngerasain batuk. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan pengalaman saya tentang COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.